Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 4 vektor, uji kompetensi bab 4 nomor 6 sampai dengan 10 halaman 197. Soal nomor 6, carilah vektor satuan yang searah dengan vektor V berikut. Ini soalnya ya, pertanyaannya. Di sini untuk mencari vektor satuan kita gunakan rumus ini. Vektor satuan U yang searah vektor V itu bisa kita tulis sebagai vektor U sama dengan vektor V per panjang vektor V. Ya, ini rumusnya. Sehingga untuk yang A bisa kita tulis vektor satuan U itu sama dengan, yang maksudnya yang searah dengan vektor V ya. Jadi di sini vektor U sama dengan vektor V per panjang vektor V. Vektor V-nya di sini 4, min 1. Kemudian kita cari panjang vektor V-nya, berarti akar dari 4 kuadrat ini ditambah di sini buka kurung min 1 kuadrat. Ini min 1-nya. Ya. Kita hitung 4 kuadrat 16, min 1 kuadrat berarti 1. Berarti di sini 16 ditambah 1 berarti 17. Berarti di sini akar 17. Kita rasionalkan menyebutnya, berarti kita kalikan akar 17 per akar 17. Sehingga di sini kita dapatkan 4, min 1 dikalikan akar dari 17 per 17. Ya, di sini akar 17 kali akar 17 berarti 17. Kita kalikan, berarti di sini kita peroleh 4 akar 17 per 17, min akar 17 per 17. Ya, jadi di sini kita kalikan dengan 4, kemudian kita kalikan dengan min 1. Ini hasilnya. Jadi di sini vektor satuan U yang searah dengan vektor V yaitu sama dengan 4 akar 17 per 17, min akar 17 per 17. Kemudian yang B, vektor U sama dengan vektor V dibagi panjang vektor V. Panjang vektor V-nya di sini 2i plus 5j. 2i plus 5j per, kita cari panjang vektornya berarti akar. Di sini 2 berarti 2 kuadrat. Yang di sini 5 berarti ditambah 5 kuadrat. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. 4 ditambah 25 berarti akar 29. Kita rasionalkan menyebutnya, berarti kita kalikan dengan akar 29 per akar 29. Sehingga di sini akar 29 dikalikan akar 29 berarti 29. Selanjutnya di sini tinggal kita kalikan, berarti akar 29 per 29 kita kalikan ke 2i menjadi 2 akar 29 per 29i ditambah kita kalikan ini ke 5j. Berarti di sini menjadi 5 akar 29 per 29j. Ya, jadi vektor satuan U yang sejajar dengan vektor V, yang searah dengan vektor V itu sama dengan 2 akar 29 per 29i ditambah 5 akar 29 per 29j. Ini jawabannya untuk yang B. Selanjutnya nomor 7. Tentukan besar sudut di antara vektor U sama dengan 1, min 1 dan vektor V 1,2. Untuk mencari besar sudut kita gunakan rumus ini. Cos theta sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor U dikalikan panjang vektor V. Pertama, perkalian dotnya berarti di sini 1 dikalikan dengan 1 ditambah min 1 dikalikan dengan 2. Itu dikalikan 2 per, kemudian mencari panjang vektornya akar dari yang U, berarti ini 1 kuadrat ditambah ini min 1 kuadrat dikalikan, kita cari panjang vektor V-nya. Akar dari di sini 1 kuadrat ditambah ya ini 2 kuadrat. Kita hitung 1 kali 1 itu 1, min 1 dikalikan 2 berarti min 2. Kemudian di sini 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat itu 1. Di sini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4. 1 dikurangi 2 berarti min 1.
1 tambah 1 itu 2, berarti akar 2. Kemudian yang ini 1 ditambah 4, 5, berarti akar 5. Selanjutnya, akar 2 dikalikan akar 5, berarti akar 10. Nah, karena di sini ini bentuknya bukan bentuk sudut istimewa, berarti kita gunakan kalkulator. Kita cari akar 10-nya, di sini ternyata hasilnya adalah 3,16. Ya. Selanjutnya, min 1 dibagi 3,16 hasilnya adalah min 0,316. Sehingga untuk mencari theta sama dengan cos inverse dari min 0,316, yaitu tetanya itu sama dengan 108,42 derajat. Jadi besar sudut di antara vektor U dan vektor V adalah 108,42 derajat. Kemudian soal nomor 8. Tentukan proyeksi skalar dan proyeksi vektor U 2,1 ke V 3,4. Pertama, mencari proyeksi skalar U ke V. Kita bisa menuliskan dengan di sini kita tuliskan sebagai kom VU sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor V. Ini rumusnya untuk mencari proyeksi skalar dari U ke V. Perkalian dot di sini berarti di sini 2 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan 4. Kemudian kita cari panjang vektor V, berarti akar dari 3 kuadrat ditambah ini 4 kuadrat. Kita hitung 2 kali 3, 6, 1 kali 4, 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16. 6 ditambah 4, 10, 9 ditambah 16 berarti 25. Akar 25 itu 5. Berarti 10 dibagi 5 itu 2. Jadi proyeksi skalar vektor U ke vektor V adalah 2. Selanjutnya adalah mencari proyeksi vektor U ke V. Sekarang proyeksi vektornya. Proyeksi vektor U ke V sama dengan, atau kalau kita tuliskan sebagai proy UV itu sama dengan, di sini rumusnya vektor U dot vektor V per panjang vektor V kuadrat dikalikan vektor V. Ya, ini rumusnya. Kemudian pertama perkalian dot. Perkalian dotnya di sini 2 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan 4. Sama dengan yang di atas ya. Ini. Kemudian mencari panjang vektor V kuadrat. Panjang vektor berarti kita beri buka kurung dulu, akar dari vektor V-nya di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Tutup kurung kuadrat. Ya. Kalau di atas itu cuma panjang vektor V, di sini di bawah panjang vektor V kuadrat, ada kuadratnya. Sehingga kita hitung ya, sementara vektor V-nya kita tulis di sini 3,4. Selanjutnya kita hitung 2 kali 3, 6, 1 kali 4, 4. Berarti 6 tambah 4, 10. Ya. Di sini 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Sama seperti ini ya perhitungannya ya. Berarti di sini kita peroleh buka kurung akar 25 kuadrat, berarti akarnya hilang, berarti menjadi 25. 10 dibagi 25 sama kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, berarti 2 per 5. Berarti tinggal kita kalikan dengan 3,4. Sehingga diperoleh hasil 2 per 5 dikalikan 3 berarti 6 per 5. Kemudian 2 per 5 dikalikan 4 berarti 8 per 5. Berarti proyeksi vektor U ke vektor V itu sama dengan 6 per 5, 8 per 5. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya soal nomor 8, kecepatan kapal. Sebuah sungai mengalir ke arah timur dengan kecepatan 5 meter per sekon. Pada sungai ini sebuah kapal akan menyeberang dari sisi selatan ke sisi utara ke sisi utara sungai dengan sudut 60 derajat. Perhatikan gambar di bawah.
dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan kecepatan dan arah sebenarnya dari kapal tersebut. Ini. Ya, jadi di sini utara berarti ke sana timur, ya, di sana barat. Nah, di sini kapal ini melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan sudut 60 derajat ke arah timur, ya. Patokannya timur ini. Pertama, kalau kapal ini kita jadikan ke dalam bentuk vektor jadi seperti ini, ya. Di sini ada vektor kapal atau perahu, ya. Sedangkan yang ini adalah sungai, aliran sungai. Sehingga kecepatan dan arahnya ini gabungan atau resultannya, yaitu menjadi kecepatan perahu atau kapal setelah terkena aliran sungai. Itu. Pertama, kita cari dulu mencari besar vektor kecepatan perahu terhadap sumbu X atau arah timur. Berarti kita cari perahunya yang ini, ya, yang arah horizontal, besar kecepatan yang ke horizontal atau ke arah timur atau sumbu X. Berarti di sini panjang vektor perahu terhadap sumbu X itu sama dengan panjang vektor panjang kecepatan, ya. Berarti di sini panjang kecepatan perahu terhadap sumbu X itu sama dengan besar atau panjang kecepatan perahu dikalikan cos 60 derajat. Karena di sini ditanya kita cari yang sumbu X, berarti kita pakai cos. Ya, kalau sumbu X kita pakai cos, sehingga di sini kecepatan perahunya tadi 10. Ini. Kemudian cos 60 itu setengah. Berarti di sini nilainya 5. Jadi besar vektor kecepatan perahu terhadap sumbu X itu nilainya 5. Selanjutnya adalah mencari besar vektor kecepatan perahu terhadap sumbu Y atau utara atau yang vertikal ke sana. Itu caranya, besar atau panjang vektor kecepatan perahu terhadap sumbu Y itu sama dengan besar kecepatan perahu dikalikan sin 60 derajat, ya, karena sumbu Y. Berarti yang dipakai adalah sin. Tadi kecepatan perahunya di sini 10, sin 60 itu setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah 5 akar 3. 10 dikalikan setengah akar 3 berarti 5 akar 3. Jadi vektor kecepatan perahunya atau kita tulis dengan vektor VP itu sama dengan 5,5 akar 3. Yang 5 ini dari yang besar kecepatan terhadap sumbu X, sedangkan yang 5 akar 3 ini dari yang terhadap sumbu Y. Ya, berarti vektor kecepatan perahunya itu sama dengan 5,5 akar 3. Selanjutnya mencari vektor kecepatan sungai, ya, atau aliran sungai. Nah, di sini karena kecepatan aliran sungai itu ke arah timur atau cuma di sumbu X atau cuma di horizontal, maka kita bisa menuliskan 5,0. Kenapa? Karena kecepatan sungai itu tidak memiliki kecepatan di sumbu Y-nya atau yang ke arah utara. Jadi arahnya cuma satu arah, ke arah horizontal atau ke timur atau ke sumbu X. Berarti tinggal kita tulis vektor kecepatan sungainya itu sama dengan 5,0. Di sini 5-nya, ya, kecepatannya. Selanjutnya mencari vektor kecepatan perahu setelah terkena aliran sungai. Berarti vektor kecepatan perahu ditambah vektor kecepatan sungai atau resultannya itu sama dengan vektor kecepatan perahu ditambah vektor kecepatan sungai. Vektor kecepatan perahunya tadi 5,5 akar 3, sedangkan vektor kecepatan sungainya tadi 5,0. Kita tambahkan 5 ditambah dengan 5 berarti ini, ya, 5 tambah dengan 5, kemudian 5 akar 3 ditambah dengan 0. Ya, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Selanjutnya di sini 5 tambah 5 berarti 10. Di sini 5 akar 3.
Ya, jadi di sini kecepatan vektor kecepatan perahu setelah terkena aliran sungai itu adalah 10,5 akar 3. Selanjutnya adalah mencari besar vektor kecepatan perahu setelah terkena aliran sungai. Sekarang mencari besar vektornya. Berarti kita gunakan rumus besar vektor perahu setelah terkena aliran sungai itu sama dengan akar dari yang ini. Berarti 10 kuadrat ditambah yang ini. 5 buka kurung 5 akar 3 kuadrat. 10 kuadrat itu 100. 5 dikuadratkan 25. Akar 3 dikuadratkan berarti 3. Berarti 25 dikali 3 berarti 75. 100 ditambah 75 berarti 175. Berarti di sini hasilnya adalah akar 175. Kalau kita pecah menjadi 25 kali 7. Berarti 175 kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian kita bisa menuliskan sebagai 25 kali 7. Akar 25 itu 5. Akar 7 tetap ya. Berarti di sini hasilnya 5 akar 7. Kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal berarti 13,23. Selanjutnya mencari sudut vektor kecepatan perahu setelah terkena aliran sungai berdasarkan koordinat kartesius. Berarti di sini patokannya yang ke timur itu sumbu X ya, atau yang horizontal itu X, sedangkan yang vertikal atau ke utara itu sumbu Y ya. Jadi di sini kita guna untuk mencari sudutnya kita pakai tan, aturan tan theta itu sama dengan di sini vektor perahu setelah terkena yang ini ya, setelah terkena aliran sungai yang Y dibagi besar vektor perahu setelah terkena aliran sungai terhadap sumbu X. Berarti di sini yang terhadap sumbu Y di sini 5 akar 3, sedangkan yang terhadap sumbu X di sini 10. Di sini kita bisa coret, berarti menjadi akar 3 per 2. Kemudian berarti tetanya itu sama dengan tan inverse buka kurung akar 3 per 2. Nah, kita gunakan kalkulator, hasilnya tetanya itu sama dengan 40,89 derajat. Jadi besar kecepatan perahu setelah terkena aliran sungai adalah 13,23 meter per sekon ini, dengan arah 40,89 terhadap arah timur atau sumbu X. Berarti di sini arahnya ke sana ya. Berarti di sini. Di sini 40,89 derajat. Selanjutnya soal nomor 10. Menarik gerobak. Seorang anak menarik sebuah gerobak sehingga dia menghasilkan gaya sebesar 80 Newton pada talinya. Jika tali tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal, tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan gerobak tersebut sejauh 30 meter. Di sini bisa kita gunakan rumus ya, karena di sini dalam bab vektor berarti kita nyatakan ke dalam bentuk seperti ini. Ya, berarti besar usaha atau panjang usaha itu sama dengan panjang gaya ya, panjang vektor gaya dikalikan panjang jarak dikalikan cos theta. Nah, jadi seperti itu. Di sini besar gayanya tadi 80 Newton. Sedangkan perpindahannya itu 30 meter. 30. Sedangkan arahnya di sini arah talinya atau gaya talinya di sini 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Di sini 60 derajat itu adalah sudut antara gaya dengan perpindahan ya. Perpindahannya tadi kan ke arah ini ke sana, sedangkan gayanya ini ke atas membentuk 60 derajat terhadap arah perpindahan ya. Jadi di sini kita hitung cos 60 itu setengah.
Sehingga di sini 80 dikalikan 30 dikalikan setengah hasilnya adalah 1200 Newton meter. Atau kalau kita bisa menggantikan dengan Joule. Ya, sama saja, Newton meter dengan Joule itu sama. Jadi usaha yang dilakukan untuk memindahkan gerobak tersebut sejauh 30 meter adalah 1200 Newton meter atau 1200 Joule. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 4 nomor 6 sampai dengan 10 halaman 197. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.